Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa klik subscribe, like and share. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda semua. Insya Allah video-video yang ada di dalam channel ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Teman-teman sekalian, tidak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Tinggal beberapa hari lagi. Apakah kita sudah betul-betul memaksimalkan ibadah kita? Itu kembali kepada diri kita sendiri. Ada 4 hal yang disunahkan kita untuk memperbanyak keempat hal ini. 2 hal di mana Allah suka dengan hal itu. Dan 2 hal yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seringkali kita bacakan. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. 2 hal yang disukai oleh Allah. Nashhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut dijadikan sembahan kecuali Allah. Begitu banyak sembahan-sembahan yang dilakukan, yang dibuat oleh manusia. Dulu ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekkah, ada sekitar 360 berhala. Maka beliau menghancurkan itu. Kenapa? Karena itu tidak layak disembah. Dijadikan Tuhan oleh masyarakat Quraisy. Tapi itu semua tidak layak disembah karena itu semua adalah makhluk. Makhluk tidak layak untuk disembah. Allah sangat suka ketika kita mengesahkan Dia, karena Allah tidak suka diduakan. Allah tidak suka dipersekutukan. Makanya dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah adalah dosa kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pelakunya kemudian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal kedua yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita mohon ampun kepadanya. Allah sangat suka kalau ada hambanya yang mengakui kesalahannya, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia adalah makhluk yang begitu banyak kesalahan-kesalahan kita. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Bahwa semua manusia keturunan Adam itu adalah punya kesalahan, dan sebaik-baik yang punya kesalahan adalah yang mau bertaubat kepada Allah. Kita semua tentu punya kesalahan. Saya pribadi meskipun sering menyampaikan kebaikan, menyampaikan dakwah di channel ini, bukan berarti tidak punya kesalahan. Begitu banyak kesalahan yang saya miliki, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi kesalahan-kesalahan saya, menutupi kesalahan-kesalahan kita semua, sehingga tidak tersebar aib kita di tengah-tengah masyarakat. Bersyukurlah kita kalau punya kesalahan, Allah menutupi itu. Maka jangan sebarkan aib kita ke tengah orang lain. Tapi hal yang perlu kita lakukan adalah kita sembunyikan kemaksiatan yang kita lakukan, dan kita mohon ampun kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa kemaksiatan itu, dan jangan kemudian kita ulangi lagi. Allah sangat suka kepada hambanya yang mau bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 2 hal yang kita butuhkan adalah kita mohon ridhonya Allah dan surganya Allah. Kita mohon itu.
Setiap orang pasti mendambakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah adalah sebuah tempat yang begitu indah, yang tidak pernah tergambarkan dalam benak kita. Luasnya surga seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga itu luasnya seluas langit dan bumi, dan langit dan bumi ini punya beberapa tingkatan. Itulah luasnya surga. Masya Allah. Kalau kita ingin masuk ke surganya Allah, maka kita mohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mohon rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan semata-mata kita mengandalkan amalan-amalan kita saja, karena belum tentu amalan-amalan yang kita lakukan ini bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tapi yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung amal-amal kita berapa sih dan bagaimana sih kualitasnya? Mungkin kita sholat, tapi mungkin bisa dihitung berapa kali kita sholat dalam keadaan khusyuk. Mungkin lebih banyak bolong-bolongnya, lebih banyak tidak ikhlasnya. Begitu pula amal-amal yang lain. Maka kita minta rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga dikatakan, oh kalau begitu tidak usah kita ibadah. Kan yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu juga, tidak seperti itu juga cara berpikir kita. Ya, logikanya kan begini. Kalau orang yang sholat saja, yang menjalankan perintah Allah saja belum tentu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana orang yang tidak menjalankan itu semua? Kan logikanya di situ. Ya. Maka tetap untuk mendapat ridho rahmat Allah itu tentu jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap supaya Allah menerima setiap amal ibadah kita, merahmati kita, meridhoi kita, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian hal kedua yang kita butuhkan adalah kita mohon perlindungan dari Allah dari siksa api nerakanya. Api neraka yang besarnya 70 kali lipat daripada api di dunia. Kita menginjak puntung rokok saja di dunia ini kita bisa kaget. Bagaimana dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada orang mengatakan, wah biarlah saya masuk neraka, tidak, itu bukan urusan kamu, ini urusan saya. Ini orang yang terlalu menggampangkan sesuatu, menggampangkan api neraka itu, seolah-olah api neraka itu milik dia. Dia tidak seperti itu. Kalau kita tahu bagaimana hakikat api neraka itu yang begitu panasnya, maka kita akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.